Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang uji regresi linier sederhana guna memenuhi tugas mata kuliah Biostatistika Inferensial kelas D dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Alfia Kumara Arido NIM 1921 10 10 10 21, Helen Afrilia Putri NIM 1921 10 10 10 35, Ilham Pratama NIM 1921 10 10 10 90, Raihanatu Quraisy NIM 1921 10 10 11 83. Berikut videonya, simak dengan baik-baik. Pengertian regresi linier sederhana. Persamaan regresi linier sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediktor dilambangkan dengan X dengan satu variabel tak bebas atau respons dilambangkan dengan Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, di mana jumlah variabel independen hanya satu. Syarat regresi linier sederhana. 1. Jumlah sampel yang digunakan harus sama. 2. Jumlah variabel bebas X adalah 1. 3. Nilai residual harus berdistribusi normal. 4. Terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X dengan variabel tergantung Y. 5. Tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 6. Tidak terjadi gejala autokorelasi untuk data time series. Berikut merupakan rumus persamaan regresi linier sederhana, di mana Y merupakan garis regresi atau variabel respons, B0 merupakan konstanta atau intercept perpotongan dengan sumbu vertikal, B1 merupakan konstanta regresi atau slope, X merupakan variabel bebas atau prediktor. Selanjutnya, hipotesis dan keputusan. Hipotesis di sini yang pertama, H0 apabila tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. H1 apabila terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya keputusan. Yang pertama, H0 ditolak apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Kedua, H0 ditolak apabila P value kurang dari alfa. Alfa di sini yaitu 0,05. Contoh soal. Contoh soal dapat dilihat pada tabel tersebut. Hipotesis H0 apabila tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. H1 apabila terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Berikut videonya, simak dengan baik-baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Terdapat hasil penelitian pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Berikut adalah hasil penelitiannya, di mana stres kerja ini merupakan variabel X atau variabel independen, dan kinerja pegawai merupakan variabel dependen. Saya akan menguji apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Untuk mempersingkat, mari kita lanjutkan ke SPSS.
Pertama, kita akan menginput data. Di sini ada variabel X dan Y. X untuk stres kerja dengan skala data numerik, dan Y untuk kinerja pegawai dengan skala data numerik. Lalu kita klik data view. Saya sudah menginput data terlebih dahulu. Lalu kita akan menguji normalitas. Dikarenakan uji regresi memerlukan asumsi normalitas, maka kita akan melakukan pengujian normalitas. Caranya, klik Analyze, Descriptive Statistics, Explore. Masukkan semua variabel ke dependent list, klik Plot, tentang normality plot test, Continue, dan OK. Kita lihat di bagian Shapiro Wilk, dikarenakan data kurang dari 50, maka kita lihat bagian Shapiro Wilk-nya. Lihat pada bagian signifikan. Apabila nilai signifikan ini lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan menggunakan uji regresi linier sederhana. Untuk uji regresi linier sederhana, caranya klik Analyze, Regression, Linear. Masukkan stres kerja ke independen dan kinerja pegawai ke dependen. Lalu klik OK. Oke, di sini sudah muncul hasil outputnya. Untuk hasil output akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya dilakukan uji normalitas. Setelah diuji normalitas, ternyata seluruh data yang dimasukkan berdistribusi normal karena signifikasi dari kedua data tersebut lebih dari alfa atau 0,05. Berikut merupakan hasil output dari SPSS dengan rumus persamaan regresi linier sederhana. Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan angka konstan dari unstandardized coefficient. Dalam kasus ini, nilai besarnya adalah 35,420. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada stres kerja, maka nilai konsisten kinerja pegawai adalah sebesar 35,420, di mana B merupakan angka koefisien regresi. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat stres kerja, maka kinerja pegawai akan meningkat sebesar min 0,511. Karena nilai koefisien regresi bernilai negatif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa stres kerja atau X berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai atau Y, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 35,420 min 0,511 X. Berikut merupakan hasil uji hipotesis. Berdasarkan output SPSS di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai.